Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bikin ini ya, saringan untuk apa ini jet oil ya, kasih gini sama lain ya, udah diginikan. Ini nanti olinya masukkan sini di diperes gitu, terus ini karetin sih ya. Kita lihat bisa disaring atau enggak. Lama sekali turunnya. Bisa kita percepat enggak ya? Sayangnya lama ya. Wes sudah ya aja percobaannya, kita tuang aja yang berhasil disaring ya. Kita lihat warnanya bening atau enggak. Yang saringan ternyata sama aja ya, tetap keruh ya. Mungkin perlu metode penyaringan yang lain, jadi nggak bisa disaring, nggak bisa disaring pakai cara ini ya. Setelah itu aja ini ya keadaan filternya ya. Nggak kelihatan. Ya wis lah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis lupa ya untuk sifat buihnya ini, karena penulis perhatikan untuk soal buih ini, buihnya termasuk mudah sekali mengapung ya. Jadi bahan minyak yang apa jenenge shear stability lubricity-nya tinggi, yang solvensinya tinggi, itu gelembungnya lebih sulit naik ya dalam level tertentu. Jadi coba campuri minyak silikon untuk lihat apakah gelembungnya jadi lebih mudah naik. Maaf, mungkin nggak kelihatan, tapi ini gelembungnya jadi lebih cepat naik ya setelah campuri minyak silikon ya. Ketahuan juga dari warnanya yang jadi kayak susu begini ya. Nanti mungkin dicampuri minyak silikon juga ya. Iya, mungkin butuh dicampuri minyak silikon untuk bikin gelembungnya lebih mudah mengapung ya. Tambahan lagi ya, ternyata tadi kan penulis sudah campurkan minyak silikon. Ternyata setelah dicampurkan nggak ada tanda-tanda minyak silikonnya misah. Ini minyak silikon 350 CBS yang penulis beli tanpa merek ya. Ternyata minyak silikonnya nggak misah sama sekali ya. Jadi ya mungkin memang cocoknya pakai minyak silikon. Ini yang belum ditambah warnanya coklat seperti ini. Kalau sudah ditambah warnanya jadi seperti ini. Jadi nanti penulis nyobanya ya coba ini dulu. Kalau kekentalannya berubah terus terdeteksi buih dan macam-macam, penulis akan campurkan minyak silikon ya.
Jadi deteksi buih itu gimana ya? Kalau dipakai kencang kasar, tapi terus pakai pelan jadi halus. Nanti penulis coba lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis drain oli akson karena suara mesin sudah lumayan kasar ya. Nggak bisa apa jenengnya ngetek gitu ya, karena mobil itu suaranya halus seringnya. Kalau penulisnya karena sering menyalakan mesin pagi-pagi, jadi bisa tahu suara mesin halus kasarnya. Ya, penulis putuskan untuk mau ganti oli akson karena butuh untuk review. Penulis mau coba dulu oli jet ya, jet oli atau jet oil ya, sorry, mereknya jet oli polos ya. Penulis mau coba dulu, itu bahannya dari CPO, kelemahannya mudah beku kalau di suhu yang dingin, tapi di suhunya penulis, di suhu ruangan nggak beku. Jadi untuk motor penulis masih aman. Untuk daerah dingin lain ya silakan, kalau misalnya bisa beli, coba dulu taruh ke wadah bening, coba taruh luar ruangan, beku atau tidak. Kalau beku ya jangan dipakai, karena bahaya kalau oli itu sampai nggak bisa naik ya. Kita lihat bimoli, ini kondisi ternyata tidak beku. Sabrina ternyata tidak beku. KCO bening. Ini yang apa jenengnya, oli jet oilnya ya, ternyata beku ya. Jadi olinya ternyata beku, lebih mudah beku daripada Sabrina. Olinya bahannya termasuk bagus, karena di hari berikutnya halus lagi, tapi ya setelah itu setelah dipakai 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo jadi kasar. Jadi secara bahan, ketahanan bahannya lumayan bagus, tapi secara shear stability-nya buruk banget. Nah, untuk penggantinya penulis akan pakai oli jet ya, jet oil, jet oli polos. Ini adalah oli bahan CPO crude palm oil ya. Untuk sementara masih belum ada link lapak penjualnya. Penulis sudah request penjualnya untuk kasih link online-nya ya, tapi belum. Ini ya, di video sebelumnya penulis sudah jelaskan bahwa ini sifatnya ada endapannya. Jadi ini penulis sudah pindahkan dari 2 botol. Yang pertama dari botol putih ke botolnya CCO, penulis endapkan, terus baru penulis pindahkan ke sini. Terus untuk jaga-jaga, penulis juga ini siapkan minyak silikon ya. Ini ada campuran minyak silikon segini, rupanya ada misah juga, tapi warnanya nggak betul-betul sama dengan yang aslinya loh, coklat kuning, berarti ada minyak silikon yang larut juga. Jadi jaga-jaga kalau ternyata olinya ini bentuk buih ya. Ya wis, apa lama ya wis itu ya, yang ininya udah penulis bahas sebelumnya. Harga antara 50
60 kalau nggak salah sampai 80 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penuh sudah pakai oli cat, oli polos ya. Suara mesin yang jelas nggak ada asak-asak baik dari sisi mesinnya, dari sisi piston silinder, ataupun dari noken asnya ya. Penulis nggak dengar, tapi entah merasa kok rasanya kalah senyap dengan kalau dibanding pakai oli meseran PIN 40 campur gas oli G1000 ya. Tapi ini sementara halus ya. Jadi untuk kilometer pendek ini termasuk layak pakai lah ya, termasuk baik ya hasilnya ya. Cuma ya penulis takutnya ini olinya cepat jadi encer, karena takutnya olinya ini jadi oli kental itu karena penambahan aditif viscosity index improver. Kalau penambahan kekentalannya karena aditif viscosity index improver, nanti kalau makin kencang makin encer ya. Kita lihat aja lah gimana nanti olinya. Suaranya udah mulai ada asak-asak. Sepertinya memang ini aditif anti ausnya, aditif anti wear-nya, baik ZDDP ataupun molinya minim mungkin ya. Tapi ya lihat aja, penulis akan pakai kencang lagi ya. Olinya nggak bisa bikin kencang ya. Olinya cuma bikin motornya lari 109, perlawanan dari oli Eni yang sebelumnya bisa bikin lari 114 ya. Tapi engine brake masih minim ya ini ya. Suara sakasa nggak ada. Kayaknya ini memang aditif anti ausnya minim ya, sehingga dipakai ngebut tadi nggak bisa betul-betul loss karena ya nggak ada anti wear. Aditif anti wear itu kan
mengurangi aus dengan cara melicinkan dengan membentuk lapisan yang mudah lebih licin gitu ya. Penulis curiganya ini aditif pelicinnya, aditif anti wear-nya yang kurang, juga aditif MODTC nya kurang. Jadi ini udah mau dekat kantor ya. Dari sisi halusnya ini sudah mulai kasar ya suara mesin. Jadi secara kestabilan kekentalan, hubungannya dengan shear stability, dengan kocokan-kocokan RPM tinggi kurang tahan ya. Ya cirinya minyak goreng yang kurang disuling sepertinya seperti itu. Jadi kayak yang buatannya Wilmar, merek Xania, merek Sofia, Fortune. Dengar nggak itu pantulan di mobil? Olinya cepet jadi encer, sorry, minyak gorengnya bikin oli cepet encer kalau kurang refinement, kurang disuling. Aditifnya kayaknya minim ya, aditif ZDDP, aditif anti wear nya kayaknya minim, kayaknya ya, nggak tahu pastinya gimana. Terus dari sisi penambahan tenaga, jadi minyak goreng itu kan ada yang menambah tenaga, ada yang enggak. Kayak merek Fortune itu nggak begitu nggak kerasa nambah tenaga, sementara merek Ali, merek Camar, merek Bimoli Klasik itu terasa nambah tenaga. Nah ini penulis kategorikan sebagai oli yang nggak nambah tenaga. Ini olinya, sorry ya, bahan minyak kelapa sawitnya tidak nambah tenaga, bahkan rasanya kok tenaga jadi berkurang ya. Padahal ini penulis pakai Pertamax, tapi kok serasa pakai Pertalite. Ya mungkin cuma feeling, tapi ya nanti kalau 0-100 ketahuan lah. 0-100 ya nanti sore ya. Tapi yang jelas ini yang sudah ketahuan pasti itu adalah olinya makin encer atau makin berkurang kemampuannya. Nanti penulis coba tambahin minyak silikon dan dilihat apakah itu gara-gara buih atau enggak. Tapi mestinya enggak ya, soalnya tadi penulis lihat cek dari kondisi oli enggak ada buih ya. Dan mungkin karena memang makin encer aja ya. Ya wes lah, reviewnya itu dulu. Oh ya, untuk licinnya mesin engine brake, penulis merasa licin ya. Tapi lihat nanti apakah ketika suara mesin sudah kasar gini, apa masih tetap licin. Kayaknya penulis nggak akan simpulkan sekarang ya, tapi nanti kalau waktu pas pulangnya juga penulis simpulkan. Kalau penambahan aditif yang diperlukan ya kayaknya sih penulis bakal tambahkan aditif oli samping sama minyak goreng ya. Padahal bahannya CPO, tapi penulis nambahkan minyak goreng juga. Mungkin cocoknya minyak jagung ya, minyak jagung atau canola oil merek Dianas atau CCO ya, boleh sih merek KCO juga untuk bikin kekentalannya lebih stabil. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi tadi sudah penulis tambahkan minyak silikon ya. Kita lihat apakah masih terasa efek yang sama, oli jadi makin lama makin encer ya. Apakah ada perubahan setelah menambahkan minyak silikon ini? Yang jelas minyak silikon itu kental ya. Oli yang dicampuri minyak silikon ya pasti makin kental. Jadi kesimpulannya masih sama seperti tadi pagi. Olinya shear stability-nya, ketahanan kekentalannya cukup lemah. Ketahanan bahan olinya sendiri ketika dimulai awal berangkat sudah termasuk agak encer ya. Kalau dari sisi kemampuan ya termasuk rata-rata, termasuk middle. Cuma pakai oli dari bahan CPU ini sensasinya beda ya dari biasanya pakai oli mesin. Licin-licinnya itu loh beda. Di saat mana dia licin, di saat mana dia nggak licin itu beda. Jadi karakternya nggak sama ya. Anehnya walau bahannya kayak CPU, walau bahannya dari crude palm oil, dari minyak kelapa sawit mentah, hasil akhirnya beda dengan kalau pakai minyak goreng ya. Minyak goreng rekomendasi maksud penulis, jadi seperti Vilma atau KCO atau Kunzimas ya. Jadi pakai Vilma, pakai KCO, pakai Kunzimas itu bisa halus gitu ya. Walau olinya encer, walau minyak gorengnya encer, itu bisa halus ya. Jadi penulis pakai 50%, asak-asak minim, super minim, nggak ada lah sama sekali, kecuali sudah ya itu campuran meseran B40 ya, kecuali ketika sudah mencapai 700 km baru mulai asak-asak sedikit ya, sedikit loh ya, sedikit, nggak banyak. Dan ini baru 32 km sudah mulai asak-asak. Kalau penulis samakan ini hampir sama kayak Sabrina lah ya. Jadi oli jet, oli polos ya namanya, buatan PT Muntan Internasional ini. Sifatnya lebih mirip Sabrina, mungkin mirip Sofia, Fortune, Sania gitu ya. Tapi penulis singkatnya Sabrina. Yang bahan olinya jadi cepat encer. Beda dari misalnya Vilma. Ya penulis sendiri nggak tahu apakah ada grade ya, apakah ada level-level di minyak sawit ini. Bisa jadi grade-nya Vilma itu beda dari Sania atau yang lainnya, mulai dari bahan mentahnya ya. Penulis ngomong, entah ini ambilnya bahan CPU-nya dari mana. Kalau seandainya Vilma yang diolah mungkin kualitasnya akan lebih baik, tapi ya penulis sendiri nggak tahu ini cara ngolahnya bagaimana. Tapi yang jelas penulis anggap ini olinya termasuk rata-rata. Kondisi sekarang sudah mulai kasar, walau kasarnya nggak kayak oli mesin biasanya ya. Kayak contohnya oli-oli lokal yang bahan daur ulang kayak oli Total buatannya Nusraya Putra Mandiri, oli mobil super buatannya Federal, masih lebih baik dari itu ya. Terus rekomendasinya untuk mereka yang ingin coba oli jet ini ya, jet oil ini ya, nggak ada lapak online tapi ada kontak nomor telepon dan email ya, karena yang
sharing juga sudah pernah komen di channel penulis lewat WA dan alamat email. Jadi penulis nggak tahu akan diberi harga berapa, tapi yang jelas itu harganya antara 50, 60 sampai 80 ribu ya. Penulis nggak tahu harganya on yang resminya akan jadi berapa. Untuk mereka yang ingin coba oli ini, aditif yang penulis rekomendasikan adalah aditif oli samping, minyak silikon, dan minyak goreng. Tapi minyak gorengnya bukan minyak sawit, kalau bisa minyak canola atau corn, merek KCO, CCO atau Dianas ya. Jadi rekomendasinya itu karena yang kurang, yang lemah adalah ketahanan olinya. Yang lemah adalah shear stability-nya, terutama ya. Shear stability ini juga membuat ketahanan kekentalan untuk yang macet, membuat ketahanan kekentalan untuk hari berikutnya juga lemah ya. Jadi kalau bisa memperbaiki shear stability, kemampuan olinya juga akan meningkat pastinya. Iya, penulis olinya ini masih perlu dicampuri minyak goreng juga agar kekentalannya lebih stabil. Kalau persamaannya ya, penulis mungkin menyamakan ini kayak Win 20, W50 Jaso NA, Win SA40, lebih baik daripada sel Rimula R4X, tapi kalah dari Delvac One, kalah dari Ravenol TSI, apa mana ya, lebih baik dari Revo, lebih baik dari Audi Loop, hampir setara dengan Oyama, agak kalah dari Silcoline, kalah ya jelas, kalah dari Kirangi, kalah dari Unires, kalah dari Uni Oil, kalah dari Repsol MX-R3 yang enggak jernih. Tapi kalau sama yang jernih ya termasuk menang ya, karena kasarnya enggak kasar-kasar banget. Masih licin ini, cuma ya entah mengapa top speed sama akselerasi gambat. Tadi 0-100 juga sempat slip streaming kan ya, ketika ada apa tadi Innova nyebrang ya, itu kan sempat slip streaming, tapi ya nggak bisa lebih cepat ya. Jadi entah mengapa oli ini menghambat performa justru. Beda dari misalnya Sabrina ya, Sabrina itu minyak goreng Sabrina memang cepat rusak, tapi itu meningkatkan performa, meningkatkan daya bakar. Sama juga kayak merek Alif, Camar. Di Moli klasik pun masih ada efek penambahan tenaganya, penambahan ledakan ruang bakarnya. Sementara ini nggak ada. Rasanya seperti kalau pakai oli Jaso MB ya. Entah mengapa. Atau mungkin aditifnya aditif Jaso MB, molybdenum disulfide kali, MOS2, sementara ZDDP nya sedikit. Tapi ya penulis cuma bisa kira-kira. Rekomendasi enggak? Ya kalau penasaran sih ya silahkan, pengen support oli dari bahan minyak kelapa sawit, karena tentu kalau banyak yang beli ya akan makin dikembangkan lah ya.
Yang perlu diperhatikan itu adalah kalau yang di daerah dingin, rasanya suhu 15 derajat atau 10 derajat itu beku ya olinya ya. Jadi hati-hati untuk mereka yang hidupnya di pegunungan. Jadi yang aman pakai itu ya baiknya yang daerah pantai-pantai saja. Entah apakah daerah Bandung atau Malang itu termasuk atau enggak. Tapi baiknya untuk uji, coba taruh di tempat yang luar ruangan gitu ya, dibiarkan semalaman, terus dites beku apa tidak. Kalau ngetes baiknya yang di kemasan kecil aja, pindah ke tempat kecil, taruh luar ruangan, lihat semalaman apa beku atau tidak. Perlu seperti itu karena ya daripada olinya beku di dalam mesin kan ya. Kalau beku dalam mesin kan ya oli nggak naik. Kalau oli nggak naik ya berapi ya. Jadi kalau ada nyetater suara mesin kasar, ya segera matikan begitu mesin panas. Sudah panas karena ya sempat dinyalakan sebentar itu. Anukan lagi, nyalakan, drain semua olinya. Jadi kelemahan sementara yang fatal untuk oli ini adalah dari sisi suhu dingin ya, nggak cocok untuk mereka yang di daerah dingin. Kelemahan kedua adalah dari keraknya ya. Kelemahan ketiga cepat encer itu. Kalau soal kekentalannya rasanya setara 20W50. Jadi penulis pakai ini nggak kayak pakai oli 10W40, tapi rasanya kayak oli 20W50 emang. Terus ada kelemahan satu lagi apa? Keraknya daya tahan terhadap dingin, shear stability. Lupa. Ya coba tonton video yang uji fisika saja ya, untuk tahu bahasan kelemahannya ya. Ya wis lah, sebentar lagi penulis tunjukkan suara mesin kalau di tempat yang gak sepi ya. Penulis mungkin masih teruskan ini pakai oli ini, tapi mungkin penulis tambahin lagi aditif oli samping ya, karena kok rasanya aditif bikin halusnya nggak ada nih. Ini nggak terlalu parah sih dibanding oli-oli yang kurang bagus kayak BM1, NS Molybdenum, Evalup, Molitech ataupun apapun itu ya. Termasuk rata-rata lah anggapannya. Tapi ya kejutan juga karena oli bahan minyak kelapa sawit kok nggak begitu tahan dengan fuel dilution, padahal biasanya penulis membuat oli lebih tahan fuel dilution pakai minyak goreng, pakai Vilma, kunci mas, KCO, CCO dan seterusnya. Ya wis lah, itu saja reviewnya begitu. Kalau ingin coba ya perhatikan, yang penting itu daerahnya gimana, endapkan dulu, jangan dipakai endapannya. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.